Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinan Wiladi dengan NIM 5223028, dan pada hari ini saya akan menjelaskan kasus-kasus di pertemuan 10 yang berjudul polymorphism. Saya akan menjelaskan kasus 1, yaitu bangun datar. Di sini kita diminta untuk membangun sebuah kelas abstrak bangun datar dengan metode luas dan keliling. Kemudian kita diminta untuk membuat subclass bernama persegi, lingkaran, persegi panjang, dan segitiga. Di mana persegi, lingkaran, persegi panjang, dan segitiga ini merupakan inheritance dari kelas bangun datar. Kemudian akan dilakukan overriding pada metode luas dan keliling di masing-masing bangun datar tersebut. Jadi nanti akan diimplementasikan luas dan keliling untuk bangun datar, untuk persegi, lingkaran, dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan diminta untuk membuat main class untuk menampilkan metode luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Langsung saja untuk kelas bangun datar. Di sini dia memiliki dua metode ya. Di situ adalah luas, float luas. Float berarti dia akan jadi ada koma-komaan, bukan angka bulat. Kemudian sistem dot out print itu dia akan menghitung luas dari bangun datar, kemudian return 0. Selanjutnya ada metode keliling, float, berarti dia seperti tadi 0 kok pakai ada koma di setelah angka 0. Kemudian sistem dot out print in, dia akan memanggil atau memberikan output menghitung keliling dari bangun datar, kemudian return 0. Nah, setelah itu kita akan melihat subclassnya. Di sini ada lingkaran. Subclass lingkaran ini dia merupakan kelas turunan atau inheritance dari kelas bangun datar. Nah, karena di sini kita melakukan overriding, overriding itu kita gunakan ketika kita ingin memberikan atau memberikan implementasi spesifik pada metode yang sudah ada di superclass. Nah, dalam kasus ini itu metode luas dan metode keliling. Jadi dia akan jadi spesifik untuk setiap subclass-subclassnya. Nih, jadi contohnya seperti ini. Tadi kan di bangun datar tidak ada detailnya, hanya return 0. Sementara di kelas lingkaran yang merupakan anakan dari bangun datar, di sini kita memiliki integer r atau jari-jari. Di sini ada public lingkaran, integer r, this.r sama dengan r. Kemudian kita melakukan override dengan metode luas, dimana di sini menjadi spesifik. Kita menggunakan jari-jari, jadi kayak menggunakan return jika dipanggil metodenya luas dipanggil, maka akan return float, yang berarti dia nanti bakalan jadi ada koma-komaan. Jadi math.py ini merupakan rumus. Pi itu pi yang 3,14 atau 22/7 dikali jari-jari dikali jari-jari. Kemudian untuk keliling dari lingkaran, untuk metode keliling juga dia float. Kemudian jika dipanggil metodenya, maka dia akan return float 2 dikali pi tadi atau 22/7, kemudian dikali jari-jari. Selanjutnya untuk subclass persegi, di sini dia juga merupakan inheritance dari bangun datar. Dia memiliki float sisi. Nah, di sini kita melakukan override lagi, berarti kita akan membuat kelasnya menjadi spesifik. Jadi untuk di sini ada float sisi, public persegi float sisi, this.cc sama dengan sisi. Nah, setelah dilakukan override, maka metode luas dia akan return spesifik dari si subclass persegi ini. Maka dia menggunakan sisi dikali sisi, di sisi dikali di sisi.
Begitu juga dengan override menggunakan metode kelilingnya. Di sini ada float return, maka dia akan spesifik menggunakan sisi sesuai dengan persegi, dia akan menggunakan sisi dikali 4 untuk metode kelilingnya. Nah, selanjutnya ada kelas subclass persegi panjang. Di sini dia merupakan inheritance dari bangun datar. Nah, di sini dia juga memiliki integer panjang dan integer lebar. Public persegi panjang, integer panjang, integer lebar. Di sini dia akan untuk dipanggilnya dia akan menggunakan dis.panjang, berarti dia itu sama dengan panjang, dis.lebar sama dengan lebar. Kemudian di sini kita melakukan overriding lagi, berarti dia spesifik untuk kelas persegi panjang itu yang dia bakalan diambil dari si superkelasnya. Nanti jika dipanggil metode luas, maka dia akan return dis.panjang dikali dis.lebar. Berarti jika kita nanti secara spesifik memanggil metode luas dari persegi panjang, maka yang akan keluar adalah ini, panjang dikali lebar. Gitu juga kita selanjutnya melakukan overriding di metode keliling. Maka dia akan return, jika dipanggil dia akan return 2 dikali dis.panjang ditambah dis.lebar. Berarti jika kita panggil secara spesifik keliling, metode keliling dari persegi panjang yang merupakan inheritance dari bangun datar, maka dia akan return secara spesifik juga 2 dikali panjang kemudian lebar yang telah diisi dalam parameter. Selanjutnya kita memiliki subclass segitiga yang merupakan kelas turunan atau inheritance dari kelas superkelas bangun datar. Nah, di sini dia merupakan float. Di sini dia memiliki float alas dan float tinggi. Begitu juga public segitiga, float alas, integer tinggi. Di sini nggak apa-apa ya untuk berbeda. This.alas berarti jika ingin dipanggil alas, maka kita harus mengetik this.alas berarti dia alas, dan this.tinggi berarti dia tinggi. Nah, di sini kita juga melakukan overriding tapi hanya untuk metode luas. Jika metode luas itu dipanggil secara spesifik dari segitiga, maka kita akan memanggil return this.alas dikali this tinggi. Berarti dia akan memanggil alas dan tinggi dari subclass tersebut. Selanjutnya di sini kita memiliki main class. Nah, di sini kita membuat objek dari setiap subclass yang ada. Seperti di sini bangun datar, misalnya kita masukkan bada atau bangun datar sama dengan new bangun datar. Kemudian untuk persegi di sini saya mengisinya dengan PE, tapi ini bisa dengan apa saja ya, sama dengan new persegi. Nah, di sini untuk parameternya karena kita melakukan overriding, maka ini bisa dikustomisasi dan begitu. Kemudian di sini ada persegi panjang atau pepa sama dengan new persegi panjang dengan parameternya 6,5. Ini berarti panjangnya 6 dan lebarnya 5. Kalau ini berarti karena persegi tadi secara spesifik, maka dia mengambil sisi. Karena kalau tadi persegi panjang, maka dia akan mengambil panjang dan lebar untuk di parameternya, karena kita melakukan overriding. Selanjutnya ada subclass segitiga. Di sini saya singkat jadi SE sama dengan new segitiga dengan parameternya 4 dan 6. Di sini 4 merupakan secara spesifik tadi kita sudah melakukan overriding, 4 itu merupakan alas dan 6 itu merupakan tinggi. Ya. Selanjutnya ada subclass lingkaran atau di sini saya singkat LI sama dengan new lingkaran.
dengan parameternya itu 8. Berarti di sini karena kita melakukan overriding tadi secara spesifik ini adalah di sini ini adalah parameter ini adalah jari-jari. Jadi kayak dia spesifik. Jadi untuk di persegi dia merupakan sisi, di persegi panjang dia panjang dan lebar, di segitiga dia lebar dan tinggi, alas dan tinggi, sorry, di lingkaran dia merupakan jari-jari. Nah kemudian untuk outputnya kita harus memanggil ini bada atau bangun datar tadi yang telah kita singkat. Kemudian dot luas berarti kita memanggil luas di sini. Kemudian bada dot keliling berarti kita mengambil ini keliling, return 0. Kemudian setelah kita panggil metode-metode tersebut dari superclass, maka outputnya yang terjadi di sini kita mengeprint aplikasi bangun datar, terus kemudian kita system.out_print, kita mencetak ini garis-garis hanya untuk merapikan. Kemudian kita mau ngeprint luas persegi, itu berarti PE diambil dari sini kan, PE persegi berarti persegi dot luas, berarti kita mengambil luas dari persegi. Nah ini untuk memanggil luas persegi. Kemudian keliling, PE dot keliling berarti untuk memanggil keliling dari persegi. Pepa dot luas untuk memanggil persegi panjang, luas dari persegi panjang. Kemudian ini untuk memanggil keliling dari persegi panjang, ini untuk memanggil luas dari segitiga. Kemudian yang ini untuk memanggil luas dari lingkaran, sedangkan yang ini untuk memanggil keliling dari lingkaran. Jika di running, maka di sini akan keluar tadi bada dot luas berarti menghitung luas dari bangun datar, kemudian bada dot keliling berarti menghitung keliling dari bangun datar. Dan ada aplikasi bangun datar ini tadi. Nah untuk luas kelilingnya di sini kan kita luas persegi, luas persegi di sini 144, soalnya luas persegi itu kan 12, di sini untuk 12 dikali 12 berarti benar ya 144. Selanjutnya untuk keliling dari persegi tadi rumusnya di sini secara spesifik kita melakukan overriding sisi dikali 4, sedangkan parameter kita 12 dikali 4 48, benar ya. Kemudian untuk pepa dot luas atau persegi panjang 6 dikali 5 berarti 30. Selanjutnya juga 6 di 2 dikali 6 ditambah 5 dikali 2 berarti 11 dikali 2 22, benar. Kemudian untuk luas segitiga tadi ya begitulah. Selanjutnya luas segitiga di sini ada alas dikali tinggi, alasnya 4 dikali tingginya 6 berarti 24, benar ya. Kemudian untuk lingkaran dot luas di sini ya 22/7 dikali 8 dikali 8 hasilnya 201,06194 karena ini semua merupakan float tadi. Kemudian ke lingkaran juga demikian, berarti 2 dikali 22/7 dikali 8, maka hasilnya akan menjadi 50,265484. Selanjutnya saya akan membahas tentang saya akan menjelaskan tentang kasus 3, yaitu di sini study case 3 segitiga. Nah, dalam kasus ini tuh kita di kasus ini kita diminta untuk membuat kelas baru dengan nama segitiga. Ya, kasus kelas superclass ini tuh memiliki metode luas dan keliling.
Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membuat anakan atau kelas turunan dari kelas segitiga, super kelas segitiga ini. Kelas anakan tersebut itu segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Kemudian kita diminta untuk melakukan overloading pada metode luas dan keliling. Selanjutnya kita diminta untuk membuat main class dengan yang berupa segitiga beraksi untuk menampilkan luas dan keliling dari masing-masing anakan kelas inheritance-nya, yaitu segitiga siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Kita diminta untuk melakukan overloading itu agar dia dapat menerima parameter yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Ini pada kasus 3 super kelasnya itu berupa segitiga. Di sini dia memiliki dua metode, yaitu luas dan keliling. Nah, untuk metode luas di sini dia merupakan public double, yang berarti dia bisa ada koma-komaan, bukan angka bulat. Nah, di sini double alas, berarti alasnya juga seperti tadi ada koma-komaan. Kemudian double tinggi. Di sini segitiga hanya memiliki alas dan tinggi. Maka jika metode ini dipanggil, dia akan mengembalikan 0,5 atau setengah dikali alas dikali tinggi. Setelah itu untuk metode keliling di sini kita memiliki untuk segitiga kita memiliki 3 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Kemudian jika metode keliling ini dipanggil, maka dia akan mengeluarkan sisi 1 ditambah sisi 2 dan ditambahkan sisi 3. Jadi ketiga sisi akan ditotalkan. Nah, kelas segitiga ini memiliki kelas turunan. Salah satunya itu segitiga siku. Dia ini merupakan subclass yang merupakan turunan dari superclass segitiga. Nah, di sini kita melakukan override lagi dan kita melakukan overloading. Nah, kegunaan overloading itu apa sih? Nah, kegunaan overloading itu kita bisa menggunakan overloading ketika kita ingin membuat beberapa versi dari metode yang sama dengan parameter yang berbeda. Nah, dalam kasus ini metode luas itu bisa menerima parameter alas dan tinggi yang berbeda dengan metode keliling. Untuk overloading metode keliling, untuk metode overloading metode keliling yang menerima ketiga sisi dari segitiga. Nah, jadi ada sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Dengan overloading, kode kita itu menjadi lebih fleksibel, kemudian juga lebih mudah dipahami karena semua perhitungannya itu tetap gitu. Jadi kayak menggunakan nama metode yang sama, yaitu luas dan keliling. Nah, di sini kita langsung aja untuk penjelasan kelasnya. Segitiga siku-siku itu kan tadi saya sudah menjelaskan dia merupakan inheritance dari kelas segitiga. Sini melakukan override, kemudian public double jika metodenya dipanggil maka dia akan mengembalikan return. Nah, di sini ada super dot luas, berarti dia mengambil dari super kelasnya yang berupa segitiga. Di sini dia akan mengambil 0,5 dikali alas dan dikali tinggi. Walaupun namanya berbeda, dia akan tetap mengambil dari situ. Jadi lumayan simple ya. Kayak untuk mendapatkan luas kita hanya memerlukan alas dan tinggi. Begitu juga dengan keliling. Di sini ada double sisi 1, double sisi 2, dan double sisi 3. Ini juga jika dipanggil metode ini maka dia akan mengembalikan super seperti tadi. Dia mengambil dari super class yaitu segitiga. Di sini dimana rumusnya itu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga sama kaki.
Begitu juga sama juga di sini, ini merupakan subclass dan merupakan anakan atau turunan dari superclass segitiga. Sini kita juga melakukan override kembali, kemudian public double luas, kita memiliki double alas dan double tinggi. Sama seperti segitiga siku tadi, kita jika metode ini dipanggil maka dia akan mengembalikan super yang diambil dari superclass dot luas. Nah, jika luas ini dipanggil maka kita memerlukan alas dan tinggi untuk dimasukkan di parameternya. Kemudian kita melakukan override lagi, keliling, double sisi 1, double sisi 2, ini sama seperti segitiga sama siku tadi. Juga jika dipanggil metode ini maka dia akan mengembalikan super yang diambil dari superclass dot keliling, dan sama seperti tadi sisi 1, sisi 2 ditambah sisi 3 untuk rumus dari superclassnya ya. Nah, untuk segitiga sama sisi juga sama saja. Dengan demikian dia merupakan subclass juga yang merupakan anakan dari atau inheritance dari superclass segitiga ya. Kita juga melakukan override public double luas, kemudian mengambil, jika dipanggil metodenya maka akan mengembalikan ini super dot luas, maka ambil dari superclassnya alas dan kemudian tinggi. Kemudian di sini kita melakukan override lagi, untuk keliling juga sama, diambil dari segitiga, berarti untuk ini berarti alas dikali tinggi, dan ini sisi ditambah sisi ditambah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, untuk main class-nya di sini kita tuh membuat objek untuk masing-masing subclass-nya. Jadi di sini aku pisahin segitiga, segitiga siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Di sini kita membuat main class berupa segitiga beraksi. Tadi kita membuat objek kan dengan menggunakan PSVM atau public static void main agar bisa memanggil dari kelas lainnya ini, seperti segitiga, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi, segitiga sama siku. Untuk segitiga siku di sini saya sama dengan new segitiga siku, kemudian di system.outprint ini untuk menampilkan hanya teks berupa segitiga siku untuk menjelaskan. Kemudian di sini system.outprint luas. Nah, di sini plus untuk menyambung ini dengan ini dalam kurungnya. Nah, di sini segitiga siku dot luas berarti dia mengambil luas dari si segitiga tadi, segitiga siku. Nah, sini sedangkan ini mengambil luas dari superclassnya, jadi sama aja 0,5 dikali dot alas dikali alas dan dikali tinggi. Jika dilihat di sini segitiga siku dikali dot luas sama dengan di sini untuk alasnya 6 dan tingginya 8. Jika di running maka 6 dikali 8 hasilnya 24. Untuk keliling juga sama, segitiga siku kita bisa lihat di sini segitiga siku itu kelilingnya kita sama yang diambil dari superclassnya keliling, berarti sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Di sini kita punya 6, 8, 10. Jika dijumlahkan hasilnya juga 24. Untuk segitiga sama kaki juga di sini segitiga sama kaki sama dengan new segitiga sama kaki. Nah, ini system.outprint ini hanya menampilkan teks sama kaki, kemudian ini menampilkan luas ditambah segitiga sama kaki dot luas. Di sini untuk parameternya di segitiga sama kaki berarti parameternya di sini alasnya 8 dan tingginya 6. Hasilnya juga sama ya 24. Sini hanya kebalik. Kemudian untuk kelilingnya, untuk segitiga sama kaki dot keliling kita punya 8 ditambah 8 dan ditambah 10. Ini karena diambil dari segitiga sama kaki yang
dilakukan overloading dari superclass-nya yang berupa sisi tambah sisi ya. Jadi hasilnya 26. Selanjutnya segitiga sama sisi sama dengan nilai segitiga sama sisi. Nah, di sini kita melakukan sistem dot out print atau hanya mencetak segitiga sama sisi, kemudian untuk luasnya ditambahkan segitiga sama sisi dot luas. Di sini untuk luasnya lebarnya 10 dan tingginya 8,66 karena dia bisa float tadi. Kemudian untuk sistem dot out print kelilingnya itu segitiga sama sisi, berarti diambil dari sini. Nah, dari sini kan kita juga telah melakukan overloading, berarti diambil dari superclass-nya berupa segitiga. Jadi, ya, berarti sama juga 10 tambah 10 tambah 10 maka 30. Nah, begitulah jika programnya dijalankan. Dengan menggunakan overloading, kita tuh bisa membuat program kita lebih fleksibel untuk menangani berbagai jenis segitiga. Jadi di sini walaupun ada segitiga siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, karena mereka sama-sama semuanya hanya memerlukan untuk mencari luasnya, sama-sama memerlukan lebar dan tinggi. Kemudian untuk kelilingnya sama-sama memerlukan sama-sama memerlukan sisi 1, sisi 2, dan sisi 3, ketiga sisi dari segitiga. Maka dengan metode overloading ini akan lebih fleksibel, juga lebih mudah dimengerti. Jadi kita hanya perlu menggunakan satu kita nggak perlu bikin nama metode banyak-banyak. Jadi hanya perlu membuat segitiga siku, luasnya ambil dari segi superclass. Kemudian segitiga siku kelilingnya ambil dari superclass gitu. Jadi rumusnya telah ada di superclass. Jadi kita bisa menangani berbagai jenis segitiga tanpa harus membuat nama metode yang berbeda. Ini tuh bisa meningkatkan keterbacaan dan efisiensi dari kode yang kita bikin. Untuk sekarang mungkin sekian dari saya penjelasan saya hari ini. Jika masih ada yang kurang-kurang, saya minta mohon maaf. Saya sekali lagi terima kasih Pak Badrul telah menonton, dan mungkin teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.